mempresentasikan materi kerangka dasar penyusunan dan penelitian laporan keuangan syariah serta konsep dasar akuntansi KAO di yang terhormat dosen pengampu Dr. Eka Putra SPDIPI. Akan dibahas yaitu yang pertama paradigma transaksi syariah, yang kedua tujuan dan unsur-unsur laporan keuangan dalam syariah, yang ketiga konsep dasar menurut accounting and auditing organization Islamic Financial Islam. Yang keempat syarat kualitatif laporan keuangan menurut yang kelima perdebatan para pemikir akuntansi mengenai pertama paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter terbaik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik, good governance, dan disiplin pasar market yang baik. Laporan keuangan tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan itu informasi yang menyangkut posisi serta perubahan posisi keuangan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam suatu transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, investasinya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah atau transferer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligasi fungsi sosial perbankan syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Pemikiran Islam. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOI untuk menyesuaikan tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Kerangka dasar akuntansi merupakan hal penting dan untuk itu KAOI telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut KAOI berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk
dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan penggunaan, meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan menurut AAOIFI, yang pertama relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Dalam syarat harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat, konsisten. Metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang kelima, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata penggunaan laporan keuangan. Perbedaan pemikiran akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer serta pemikiran akuntansi Islam masih berbeda pendapat mengenai teori ini. Mereka yang mendukung diantaranya adalah Adnan dan Ghafiqin 1997, Abdurrahman Naifur 2007, Atia 1989. Konsep tersebut beralasan bahwa dalam Islam ada dua konsep akuntansi yang harus berpisah dari unit akuntansi, seperti wakaf, baitul mal, zakat, dan pemerintahan. Dasar yang digunakan oleh para ulama fikih yang setuju dengan konsep ini adalah firman Allah dalam Quran Surah kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Orang muslim itu atau dalam urusan mereka menurut syarat yang telah mereka sepakati kecuali satu syarat yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan mereka tidak setuju dengan konsep ini. Di antaranya Gamblin dan Karim 1991 hanya Nafir 2007 beralasan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan pemiliknya, terutama yang berkaitan dengan hutang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.